Pemirsa, kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini banyak sekali perdebatan antara kuasa hukum Ramdhanu dan juga kuasa hukum dari Pak Yosef Hidayat. Rohman Hidayat, pengacara Yosef Hidayat, Mimin, Arigi dan juga Abi, tersangka dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini, mengungkapkan sejumlah fakta kejanggalan dalam proses rekonstruksi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Mereka pun menolak seluruh keterangan yang disampaikan Ramdhanu selama rekonstruksi. Rohman Hidayat menyebut kliennya Yosef Hidayat kebingungan saat mengikuti rekonstruksi dan banyak sekali diarahkan oleh Muhammad Ramdhanu dan juga tersangka lainnya. Rohman Hidayat meyakini bahwa Dhanu mengetahui kejadian pembunuhan itu dan orang-orang yang berada di lokasi tempat kejadian perkara bukan Yosef, Mimin, Arigi dan juga Abi. Rohman Hidayat pun mencontohkan saat rekonstruksi di warung pecel lele, pedagangnya pun kebingungan harus berperan sebagai apa. Ia pun menduga jika peristiwa di warung pecel lele dapat benar dan atau karena keterangan Ramdhanu. Dengan fakta itu, Rohman Hidayat mengatakan kliennya menolak keterangan Dhanu, kehadirannya dalam rekonstruksi karena kliennya ingin mengetahui cerita Dhanu. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar telah melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini. Terdapat 95 adegan yang sudah diperagakan. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Yosef, Mimin, Arigi dan juga Abi, serta Ramdhanu, keponakan korban. Dhanu disuruh mengambil golok, Dhanu disuruh membersihkan, memegangi membersihkan ini ya, darah-darah bekas korban ini. Terus kemudian Dhanu disuruh memegangi ambal dan seterusnya. Itu adalah bukti bahwa Dhanu ini sebetulnya pasif. Dia pasif, dia bukan pelaku aktif. Saya bagian dari kantor ATS Law Firm yang kebetulan mendapat amanah untuk mendampingi saudara Ramdhanu dalam kasus pembunuhan. Amanah itu terus kemudian kita jalankan, dan sampai saat ini kita sudah mendampingi ketiga kuasa tersebut gitu untuk proses penegakan hukum kasus pembunuhan Subang ini. Nah, untuk saya sendiri, saya dalam kantor ATS Law Firm ini sebagai managing partner begitu yang mengelola kantor ini begitu mendapat amanah dari Bapak Ahmad Taufan Sudirjo untuk mengelola kantor ini bagaimana supaya berjalan sesuai layaknya kantor hukum yang ada di Indonesia ini. Sampai saat ini kami masih meyakini bahwa keterangan yang disampaikan oleh klien kami adalah keterangan yang betul sesuai dengan yang dialami, dia rasakan. Karena Dhanu ini sebetulnya butuh waktu yang sedemikian lama juga untuk membuka kasus ini begitu. Artinya butuh kekuatan mental, spiritual, butuh keyakinan yang lebih untuk membuka kasus ini. Nah, ketika itu diragukan, ya kita sangat menyayangkan sekali, gitu kan. Nah, ini juga mencocoki dengan apa yang menjadi analisa-analisa YouTuber selama ini dengan masyarakat juga. Kemudian dipastikan bahwa keterangan Dhanu ini oleh pihak kepolisian dianggap keterangan yang valid. Ini terbukti bahwa dari keterangan Dhanu ini kemudian setelah dilakukan olah TKP dan seterusnya, muncullah alur kejadian bagaimana tindak pidana itu terjadi, dan kemudian sampai ditetapkan ke 5 tersangka ini begitu. Artinya apa? Bahwa keterangan Dhanu ini sudah mencocoki atau bersesuaian dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Jadi kalau masih ada yang meragukan, ya saya pikir sama aja dengan meragukan kapasitas dari pihak kepolisian begitu. Karena kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah undang-undang, dan saya melihatnya sampai saat ini kami melihatnya tidak ada hal yang salah begitu. Artinya sesuai dengan koridor, on the track begitu. Undang-undang memberikan hak kepada setiap warga negara jika haknya dilanggar
itu mengajukan langkah hukum. Nah, untuk konteks ini adalah tindakan yang dilakukan oleh kepolisian yang kira-kira dirasa melanggar dari prosedur yang berlaku begitu, dan memang punya hak mereka. Jika mereka tidak berkenan begitu ya, haknya dilanggar itu, ya silahkan mengajukan pra peradilan begitu. Tapi sejatinya bahwa pra peradilan ini kan punya guideline tersendiri begitu, punya aturan tersendiri, bahwa tidak serta-merta semua hal bisa dimasukkan dalam konteks pra peradilan, karena pra peradilan juga mempunyai syarat yang kuat gitu, termasuk misalnya dalam konteks kasus ini adalah penetapan tersangka misalnya. Nah, penetapan tersangka ini memang salah satu langkah hukum yang dapat diambil oleh orang yang ditetapkan tersangka itu adalah pra peradilan begitu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak sesederhana itu proses pra peradilan. Artinya bahwa memang harus ada prosedur yang jelas dilanggar oleh penyelidik atau penyidik ketika menetapkan seorang tersangka begitu. Nah, kami merasa dan kami melihat bahwa prosedur atau proses yang dilakukan oleh kepolisian dalam menetapkan seorang sebagai tersangka untuk saat ini sudah sesuai begitu menurut kami. Jadi silahkan saja jika merasa nih pihak Yosep CS atau kuasa hukumnya merasa bahwa penetapan tersangka ini tidak sesuai dengan prosedur, ya silahkan aja diajukan pra peradilan gitu. Dan kami meyakini bahwa polisi sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Ya, perlu kami perjelas, kami klarifikasi bahwa dari awal sudah kita jelaskan secara gamblang bahwa posisi Danu ini adalah orang yang memang disuruh oleh Bapak Yosep ini begitu. Keseharian Danu pun adalah di bawah, artinya dia ini orangnya Pak Yosep gitu, artinya kerja dengan Pak Yosep juga sebetulnya. Nah, di strata sosialnya pun Danu ini berada di bawah dari keluarga Yosep ini begitu. Jadi memang Danu ini orangnya takut sekali dengan Yosep dan keluarganya begitu. Sangat takut sekali. Nurut, patuh, taat lah dengan Yosep dan keluarga ini. Nah, ketika si Yosep CS ini memerintahkan Danu untuk melakukan tindakan A, B, C, dan D seterusnya itu, ya Danu tidak ada kuasa untuk menolak sebetulnya, karena dalam prarekonstruksi yang kemarin kita lihat ya, misalnya Danu dipanggil, terus kemudian Danu datang ke Pecel Lele begitu, terus Danu dicurhatin, terus Danu diinstruksikan untuk untuk menjaga ketika datang sampai rumah TKP ya, rumah korban ini. Danu disuruh nunggu di luar selama 2 jam, terus kemudian Danu dilarang masuk sebelum ada instruksi. Danu disuruh mengambil golok, Danu disuruh membersihkan, membersihkan ini ya, darah-darah bekas korban ini. Terus kemudian Danu disuruh memegangi amal dan seterusnya. Itu adalah bukti bahwa Danu ini sebetulnya pasif. Dia pasif, dia bukan pelaku aktif gitu loh. Nah, ini sesuai dengan hukum bahwa sanksi untuk pelaku aktif dan pasif dalam tindak pidana itu juga tentunya akan berbeda begitu. Danu memang dalam posisi disuruh dan ketakutan pada saat itu. Artinya begini, Danu ini berada di bawah tekanan, tidak ada kuasa untuk melawan. Dia dalam tekanan karena di situ kan ada beberapa orang yang secara struktur tubuh itu lebih kuat, lebih besar begitu, umur lebih tua, dan mereka juga membawa senjata begitu ya. Ada golok, ada stik golok, dan itu digunakan sebagai alat untuk membunuh Ibu Tuti dan Amel ini begitu. Nah, tentu saja orang pasti akan berpikir begitu, termasuk juga Danu, ketika dia melawan atau ketika dia membantah perintah atau instruksi dari Pak Yosep, dia juga pasti akan takut dengan keselamatan dia. Jangan-jangan nanti malah dia yang jadi korban begitu. Setelah Amel dan Bu Tuti dihabisi, jangan-jangan nanti dia akan jadi korban. Itu terbukti bahwa ketika setelah selesai kejadian begitu, Danu ingin pulang, ditahan, terus disuruh membersihkan darah-darah bekas korban ini. Terus kemudian Danu pamit pulang lagi, baru diizinkan oleh Bapak Yosep. Kemudian Danu pesanin gitu.